Oke. Baik, kelas 7 elips dulu ya. Sekarang ada Leo Akbar hadir? Ada Leo sama Akbar? Hadir. Azhar yang barusan ya, Azhar ya. Sama Badai? Terus Delsat Elgan? Hadir, Pak. Delsatnya? Hadir. Oke. Terus Fadil Fahri? Fahrinya? Fahri? Nyala, mati sih kameranya. Hadir. Oh iya, ini nyala ya. Oke, lanjut lagi. Kayuro Kumara? Kayuro Kumara? Hadir. Kayuronya? Hadir. Sip. Terus Ridho sama Alfa? Alhaq, Dafa Alhaq? Hadir. Ridho. Oke, Dafa ada ya. Nyalain Dafa kameranya, Dafa. Fahri Faras? Hadir. Farasnya? Mungkin sama Pak Dimas sebenarnya. Haunan Rasya? Hadir. Rasyanya? Oke. Sip. Obama Dipta? Diptanya? Oke. Mana tadi Obama tuh yang mana? Oh ini. Oke. Terus Naja Safwan? Naja Safwan? Oh ini Safwan ya. Naja mana? Oh ini. Oke. Terus Yuslam Gazi? Hadir. Gazinya? Gak ada ya. Oke. Lanjut sekarang kelas 7 square ya. Aduh, banyak banget. Adiaksa Rizky Akmal. Hadir. Lanjut Arabih Atala. Hadir. Hadir. Arabihnya? Nggak ada. Salah doang ya berarti. Dapat tadi izin ya. Danis Virus. Hadir. Hadir. Oke. Gaisan Kaivan. Hadir. Tadi Gaisan mana? Oh ini. Oh ini Kaivan di sini ya. Oke. Terus Nino Arga. Nino Arganya? Oh ini di sekolah dua-duanya ya. Faza Hussein. Hadir. Faza Hussein. Hadir, Pak. Zak, tumben gak di sekolah Faza. Rashid. Razin. Hadir. Terus Raditya. Kevin. Hadir. Rashad. Hadir. Safi. Hadir. Safi udah ya. Oke, terakhir enggak. Wildan Wisnu. Wildan Wisnu. Wisnunya ada, Wildannya ada, tapi enggak respon. Wildan Wisnu. Iya. Oh di luar. Oke. Gazi tadi baru masuk ya? Hadir? Ya udah ya. Tinggal Arabi aja yang belum ada kabar.
Baik, sebelum dimulai silakan boleh dipimpin doanya terlebih dahulu. Boleh sama ketua kelas Elips sama Dipta berarti ya. Boleh Dipta dipimpin doa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semuanya selamat pagi dan yang di kelas juga silakan duduknya yang enak. Maksudnya duduk enak tuh duduk yang tegak, jangan nunduk begini gitu ya, jangan begini, jangan pokoknya tegak dan siap belajar. Karena kalau misalkan duduknya sambil nopang kepala atau kepalanya di meja, 5 menit kemudian ngantuk gerak ya, sok cobain. Yang di rumah juga sama kayak gitu ya, silakan duduknya yang enak, posisinya enak. Kalau mau minum silakan minum dulu. Kalau misalkan ada mau izin ke toilet di chat aja lah ya, nantinya gitu. Insya Allah hari ini kita akan bahas materi yang terakhir di semester 1. Masya Allah ini udah mau persiapan masuk ke semester 2 ya. Sekarang semester 1 udah mau habis gitu ya, dan sebentar lagi kalau lihat di kalender akademik itu di November itu tinggal persiapan untuk proyek ya. Kalian juga udah dikasih tahu proyeknya ngapain gitu ya. Nanti matematika proyeknya kaitannya apa gitu, kontennya akan kita bahas hari ini gitu ya, konsepnya aja dulu gitu ya. Tapi sebelum itu Pogi coba cek yang kemarin kalian belajar asinkronis, jadi maksudnya tuh sendiri gitu ya, pembelajarannya. Pogi udah kasih tahu teknisnya di grup WA waktu itu. Sempat Pogi masuk gitu ya ke grup lagi ke gather ya, masuk ke sana, terus kemudian ada yang nanya, ada yang ringing gitu juga gitu ya. Pogi nggak bisa gitu karena lagi ngisi materi kemarin. Jadi ada juga yang nanya-nanya di grup WA atau di Japri, Pak ini gimana gitu ya. Ada yang nanya, Pak ini TSA udah? Emang udah gitu ya tugasnya mah. Jadi kalian tuh ngerjain lagi. Bagi yang udah, maksudnya bagi yang udah mungkin bisa ngasih tahu temen yang lainnya gitu yang belum gitu ya. Bagi yang belum ya silakan kerjain hari itu juga gitu. Harusnya udah selesai gitu kan ya, harusnya udah selesai. Tapi pas kemarin Pogi lihat di grup di Google Classroom masih ada berapa orang ya yang belum tentang aljabar ya kemarin tuh. Yang nyimpulin hiburan seluruh di kelas 7 Elips ada 4 orang, tinggal 8 orang lagi yang belum, yang bentuk aljabar ya. Ini masih 13, 10, masih ada setengahnya lagi yang belum gitu ya. Silakan dicek lagi di Google Classroom yang tentang bab 3 aljabar itu. Pogi yakin kalian udah pada selesai ngerjainnya, cuman lupa belum difotoin gitu ya. Belum difotoin mungkin ya. Silakan langsung foto, nanti begitu udah selesai pembelajaran hari ini, kirimkan langsung jawabannya atau fotonya ke Google Classroom ya. Di bab 3 aljabar Pogi udah kasih tahu kemarin di grup WA juga ya, di capture juga bagian mana yang yang harus dikumpulinnya. Itu kelas elips, terus kemudian kelas square Pogi coba cek juga sama ya, setengahnya ini ya. Bahkan yang PLS baru 5 orang yang ngasihin. Harusnya udah semua gitu ya, tinggal dikumpulin saja. Kalau ada yang bingung silakan tanyain aja, boleh Japri ke Pogi atau ke temen yang bisa gitu ya. Jangan diam aja kalau misalkan ada yang bingung ya. Fahri Fayan, Pak itu harus ngerjain yang di GCR bukan yang di Getter. Yang di Getter tuh sebenarnya soal yang di GCR juga sebenarnya tuh sama, cuma dibagi-bagi gitu tiap posnya tuh, dan soalnya tuh sama sebenarnya tuh Fahri ya. Jadi soalnya tuh sama, Pogi ngambilnya dari dari yang di GCR terus dipindahin ke Getter gitu. Sebenarnya sama. Jadi tinggal dicocokkan aja, oh ini ternyata nomor ini dikumpulin terus kemudian fotonya diinin aja gitu ya. Gitu. Ini emot apa nih?
Ya itulah, nggak tahu ya. Ya, nanti coba dikumpulkan saja ya untuk penilaian juga nantinya pas ke bab 3-nya. Selain kuis juga ini akan dimasukin juga. Oh iya, untuk kuis ada yang belum kuis juga, ada nggak yang di sini yang belum kuis? Kalau belum silakan langsung akses ke Google Site atau dashboard matematika untuk ngerjain kuisnya ya. Pogi rasa udah hampir semuanya udah, tinggal dinilai saja gitu ya. Oke, Pogi langsung aja ke materi hari ini. Silakan siapin alat tulisnya. Kalau yang di sekolah siapin itunya gitu ya, slide-nya. Pogi udah print kan di situ. Khawatir kalau misalkan ngelihat di TV nggak kedengeran atau nggak kelihatan gitu ya tulisannya. Jadi kalian bisa lihat di sana aja gitu di slide yang Pogi udah print kan satu orang satu. Kasih nama jangan lupa biar nggak tertukar atau hilang. Oke, sekarang kita lanjut ke topik yang kedua nih itu ya. Topik yang kedua tentang diagram Venn. Baik, kita ucapkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini materi yang topik terakhir di himpunan. Kemarin udah kita bahas tentang konsep himpunannya dulu. Himpunan itu kan dia objek kumpulan gitu ya. Tapi kita bisa definisikan itu dengan jelas. Nah sekarang kita akan coba bahas tentang diagram Venn-nya. Duduknya yang enakan, jangan kayak gitu. Oke. Pogi akan mulai dari cerita Dede. Simak baik-baik cerita ini gitu ya. Dan nanti kita akan coba ambil konsepnya, konsep matematikanya. Dan ini mungkin terjadi di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Cerita Dede ini. Oke. Ceritanya gini. Simak baik-baik ya. Ceritanya gini. Dede tuh dapat hadiah. Hadiahnya macam-macam. Ada banyak di sini. Ada boneka gitu ya, ada buah jeruk, pisang, apel, mobil-mobilan, nanas, payung, strawberry, tas, belimbing, anggur. Oh udah nih ya. Hadiahnya segini, dikasih sama seseorang lah ya, entah itu siapa pokoknya. Lalu kemudian pengen dikelompokkan masing-masing si hadiah ini tuh. Jadi nanti akan ada kelompok yang hadiahnya yang warna merah sama hadiah yang buah-buahan. Kita akan kelompokkan hadiah-hadiah ini ke dalam lingkaran ini ya, lingkarannya yang warna merah ini yang untuk benda warna merah. Terus yang buah-buahan yang lingkaran warna hijau. Kita masukin ke dalam lingkaran ini gitu ya. Kita coba kelompok-kelompokkan. Untuk yang merah nih, yang warna merah udah jelas itu ya. Mobil-mobilan, payung, ya apel merah gitu ya. Tas juga warna merah. Strawberry juga merah. Sisanya ini buah-buahan tinggal ditaruh ke lingkaran yang warna hijau. Coba lihat di sini. Ada yang aneh nggak di sini? Ada yang Apel kan buah-buahan. Kenapa? Jadi nggak tahu mau di mana. Apel kan buah-buahan. Oh, nggak apel tahu tuh mau di merah buah-buahan. atau mau di buah-buahan. Oh iya, apel tuh buah-buahan Pak, tapi dia juga warna merah. Nah, gimana cara naruhnya gitu? Oke. Strawberry juga Bapak. Tengah Ya, kali strawberry Pak. juga. Tengah-tengah gimana? Lingkarannya dideketin. Lingkarannya dideketin, ditempelin gitu. Ya. Mungkin buat lingkaran kecil lagi Pak. Gimana? Buat lingkaran kecil lagi. Buat lingkaran kecil lagi, oh di tengah-tengah sini bikin lingkaran lagi gitu, di sini. Iya. Gitu. Ini taruh ke sini gitu. Iya. Oh gitu. Oke, ini idenya siapa? Rizky ya? Jadi Iki. Oh Iki ya. Oke. Kata Iki cina dibikin lingkaran kayak gini. Ada yang punya ide yang lain nggak selain ini? Ya tabrakin Pak, masukin lingkaran yang hijau ke merah. Coba satu-satu. Siapa dulu? Mau siapa dulu? Resen coba. Oh Dipta, coba Dipta. Lingkarannya digabungin kayak gini Pak. Lingkarannya digabungin jadi jadi gini gitu ya. Susah ya jelasin. Jadi ada ruang kecil buat ditaruh.
Oke, itu kata Dipta ya. Kata Kevin gimana tadi Kevin? Jadi dimasukin aja maksudnya ditabrakin jadi nanti ada lingkaran, bukan lingkaran ya apa ya? Sedikit dari lingkaran hijau yang masuk ke lingkaran lain. Oh gitu, ditabrakin gitu ya si lingkaran hijau Ya. sama yang merahnya. Yang di kelas tadi tadi gimana? Nino, gimana? Sama kayak Dipta, digimanain? Jadi satuin lingkarannya. Digimana satuin gimana? Oh gitu, gini gitu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Oh, Iki gimana? Sama juga. Itu yang lingkaran kecilnya ditabrakin aja di duanya kan itu ada tempat ruang. Daripada ditabrakin gitu yang tengahnya aja itu yang kan lingkaran kecil yang udah dibuat, tabrakin aja Bapak. Tabrakin. Jadi satu. Tabrakin. Ya jadi ini kan gini. Ini. Nah, di tengahnya ada lagi. Nah, Ini. coba. Oh gitu ya, oke. Sip ya, idenya bagus-bagus juga sih. Nah, gimana caranya kalau dari orang-orang matematik ketika ada kasus kayak gini? Apakah ide yang kalian tadi sama juga kayak gini atau beda gitu ya? Coba kita lihat animasi ini nih ya. Nah, ini udah dikelompokin semuanya. Yang jadi masalah yang Pogi kasih indikator inilah ya, warna biru atau ungu lah itu ya. Nah, idenya sama kayak tadi ya, mirip kayak idenya siapa? Dipta. Bukan mirip ya, sama gitu ya, Dipta terus Nino dan siapa lagi tadi ya. Jadi di lingkarannya itu kita tabrakin gitu ya bahasa sederhananya, atau kita iriskan gitu. Kalau bahasa matematikanya atau Indonesianya diiris gitu ya. Kemudian akan terbentuk daerah yang ini, yang tengah-tengah ini. Pogi coba indikator pakai warna apa ya, biru aja lah ya. Daerahnya ini gitu ya. Gitu. Nah, kita bisa taruh si buahnya tadi yang apel sama strawberry, karena dia warna merah dan dia termasuk buah-buahan juga, maka dia kan harus ada dalam lingkaran merah sama lingkaran hijau juga. Gimana caranya? Ya udah, si lingkarannya kita deketin gitu ya, nggak sampai tutup semuanya. Terus taruh aja di tengah-tengahnya ada daerah sini, simpan aja ke sana di tengah-tengah. Nah, ini gitu ya. Nah, ini konsep ini mirip kayak konsep diagram Venn yang akan kita bahas hari ini gitu ya. Nanti objeknya nggak selalu benda-benda kayak begini gitu ya. Objeknya itu akan berupa anggota bilangan, misalnya ada bilangan, ada huruf-huruf gitu ya. Nanti kita akan coba terapkan itu ke dalam konsep diagram Venn gitu ya. Nah, coba kita lihat diagram Venn-nya kayak gimana ya. Oke, sekarang kita coba lanjut dulu ke contoh lain diagram Venn ya. Pogi akan kenalkan unsur-unsur yang akan ada atau yang terlibat gitu ya. Di sini ada himpunan S. S sama dengan dalam kurung Kurawal gitu ya, 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9. Pak, S ini itu apa? S itu singkatan dari himpunan semesta. Ini boleh dicatat. Himpunan semesta ya. Ini tuh namanya himpunan semesta. Himpunan semesta itu himpunan yang melingkupi semua himpunan yang lainnya gitu ya. Jadi semesta, alam semesta lah gitu ya. Himpunan yang melingkupi yang keseluruhannya. Kita coba lihat yang lainnya. Ada himpunan P dan himpunan Q. Nah, gini ya. Jadi himpunan P sama Q ini anggotanya, lihat ada semuanya di himpunan semesta ini nih ya. Jadi maksudnya himpunan semesta itu himpunan yang melingkupi himpunan yang lainnya gitu ya. P, Q atau yang lainnya gitu ya, teman yang lainnya. Kita akan coba sajikan ini ke dalam diagram Venn. Caranya adalah kita fokus ke himpunan selain himpunan semesta ini. P sama Q, fokusnya ke sini dulu aja. Kita perhatiin ya. Pogi makanya di sini kasih warna merah. Terus udah gitu, bikin satu buah persegi panjang. Persegi panjang, di pojokannya kasih huruf S yang merupakan lambang dari himpunan semesta nih ya. Nah, ini nih. Jadi diagram Venn itu unsur-unsurnya ada persegi panjang, ada kotak S gitu ya di pojokan kiri atas gitu kayak gini. Dan kemudian sekarang kita bikin lingkarannya, mirip kayak tadi.
Satu untuk yang P. Ini ya. Satu lagi untuk yang Q. Nah, gini. Udah deh, tinggal taruh aja anggota-anggota P di lingkaran yang P, anggota yang Q di lingkaran yang Q. Tulis semuanya gitu ya. Oke. Yang Q juga sama ya, 5, 6, 7. Hampir selesai, kita cek lagi ke himpunan semesta di sini ya. Jadi setelah P sama Q-nya ditaruhin semuanya ke lingkarannya masing-masing, tinggal dituliskan sisa yang S yang belum ketulisin angkanya. Di sini angka berapa? 0 udah ya, 1 udah, 2 udah, 3 udah, 4 udah. Yang belum adalah 8 sama 9. Nah, Pak naruhnya di mana kalau 8 sama 9? Kan dia tidak termasuk P sama Q. Ya udah, berarti naruhnya adalah di luar lingkaran P sama Q. Bebas di mana aja posisinya gitu. Beres deh. Jadi cara menyajikan himpunan selain pakai cara yang minggu kemarin gitu ya, kita bisa sajikan ke dalam diagram Venn kayak gini. Gitu ya. Ini istilahnya adalah himpunan saling lepas. Nanti Pak Ugi akan coba contohin lagi gimana kalau misalkan ada contoh penyajian yang lain di diagram Venn gitu ya. Ada saling lepas, saling beririsan, saling apa ya? Bukan saling ya. Himpunan bagian gitu ya, dan ada lagi lah setelah inilah ya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain? Kita lagi aja ya, yang kedua. Kalau ada yang bingung langsung resen aja kalau misalkan ini. Kalau yang di rumah kan Pak Ugi nggak ngeprintin slide-nya. Boleh di screenshot gitu ya, atau mau ditulis dicatat di buku juga silakan ya. Oke, ini yang pertama. Coba kita lihat lagi kasus yang lain. Oke. Pertanyaan yang kedua, gimana kalau misalkan ada anggota yang sama, mirip kayak kasus Dede tadi? Kita tulisin dulu himpunan semestanya. Himpunan semestanya di sini 1 sampai 10 gitu ya. Itu ada titik-titik, itu maksudnya berkelanjutannya 1 2 3, setelah 3 4 5 6 dan seterusnya gitu ya. Ada A, ada B. Dua himpunan ini kita mau sajikan ke dalam diagram Venn. Tapi kita coba lihat di situ ada angka yang sama, angka 4 sama 2 gitu ya. 2 sama 4 ini sama, di A ada, di B ada. Gimana cara nyajiinnya? Mirip kayak tadi. Bikin dulu persegi panjang. Di pojokan kiri atasnya ada huruf S gitu ya, untuk lambang himpunan semestanya. Nah, terus lingkarannya bikin yang satu buat yang A gitu ya, satu lagi buat yang B. Tulisin semua anggotanya. Nah, karena ada yang sama di A sama B, yaitu angka 2 sama 4, ya lingkarannya ditabrakin lagi aja gitu, tapi nggak sampai dia nutupin semuanya gitu ya. Tinggal taruh si 2 sama 4 yang tadi yang sama itu di tengah-tengah sini gitu ya. Jadi penyajian diagram Venn-nya kayak gini, kayak kasus Dede tadi ya. Ini angka 7, angka yang belum ketulisin. Angka berapa lagi yang belum, atau yang ada di himpunan semesta tapi nggak masuk A sama B? Angka berapa? 9 ya. Nah, taruhnya di mana aja terserah ya, yang penting di luar diagram Venn ini atau di luar lingkarannya. Di luar lingkarannya maksudnya. 7 sama 9. Ya, ini disebutnya himpunan atau ya himpunan yang saling beririsan gitu ya. Penyajiannya kayak gini. Pertanyaan ketiga, gimana kalau misalkan anggotanya ada semuanya sama gitu ya. Anggotanya samaan semua. Contoh, himpunan S 0 sampai 9, P sama Q-nya. Kita fokus sama P dan Q-nya dulu ya. Lihat di P sama Q, anggotanya Q itu termuat semuanya di P. 2, 3, 4 ada di P juga sama tuh ya. Nah, gimana cara bikin diagram Venn-nya? S-nya tetap sama di pojokan kiri atas, terus kemudian si lingkarannya posisinya kayak telur ceplok. Gini ya. Si Q-nya ada di dalam. Kenapa? Karena anggota Q semuanya tuh ada di P. Ya udah, tinggal taruh aja semua angka-angka yang di P ini 0 1 sampai 4 gitu ya. Tinggal yang 2 3 4-nya ditaruh lagi di dalam lingkaran yang Q gitu ya. Jadi di sini yang penting semua anggota yang P itu ada di dalam lingkaran P.
Semua anggota Q ada dalam lingkaran Q gitu ya. Ini P-nya semua anggota P ada dalam lingkaran P gitu ya. Yang Q juga sama gitu. Tinggal tulisin angka yang selain P sama Q yang belum ketulis, angka berapa lagi? 5 sampai 9-nya naruhnya terserah ya, ditabur aja gitulah, taruhnya di mana saja, yang penting ada di luar lingkarannya gitu ya. Ya, ini himpunan bagian Q, itu himpunan bagian dari P. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain? Jadi gitu cara penyajian diagram Venn-nya. Pak, kenapa harus pakai persegi panjang? Kenapa ada huruf S di sana? Pengenalan dari siapa ya namanya tuh, Pogi lupa lagi. Venn gitu ya namanya tuh, orang dari Eropa kalau nggak salah dia tuh mengenalkan konsep ini abad ke-17, udah lama gitu ya. Ini termasuk ilmu matematika yang agak tua juga gitu ya. Dikenalkannya dulu di sana gitu ya, di Eropa. Tapi belum masuk ke aljabar ini. Aljabarnya kemarin pas ini penyajian himpunan yang pakai notasi pembentuk himpunan ya. Oke, sampai sini udah oke ya. Kita coba lanjut lagi ke penerapan operasi himpunannya. Penerapannya menggunakan konsep yang diagram Venn tadi gitu ya. Kalau operasi himpunan, ini ada yang nyala mikrofonnya siapa? Oh ini Zia, matiin Zia mikrofonnya. Oke, sip udah. Kalau operasi, kita ingetnya ke operasi bilangan aja. Ada operasi apa aja di bilangan tuh? Tambah, terus kurang, kali, bagi. Ada lagi ya selain itu? Pangkat, terus akar. Ada lagi nggak? Apa? Gabungan ya, operasi campuran Pak. Iya ada juga ya itu ya. Di himpunan juga ada ternyata. Tapi bedanya kita gunakannya itu pakai konsep diagram Venn juga. Coba perhatian baik-baik di sini. Ini hanya ada di kelas 7 saja nih ya. Jadi ada 4 si operasinya tuh, irisan, gabungan, selisih, sama komplement. Ini namanya mungkin baru buat kalian gitu ya. Namanya ada 4 buah. Di sini Pak Wi kenalinya. Kita coba lihat satu persatu ya. Pertama ke irisan dulu. Contoh, ada 2 himpunan A sama B. Kalau irisan, kita mau operasikan dia gitu ya, A sama B ini. Yang paling pertama yang harus kalian cek adalah cari yang sama. Cari anggota yang sama. Nah, mungkin bisa dicatat di slide-nya atau di catatan kalian ya. Prinsipnya adalah cari anggota yang sama di A sama B. Lihat di A sama B anggota yang sama angka berapa? 6 sama 9 ya. 6 sama 9. Oh 12 juga ya, ada 3 tuh. 6, 9, 12. Gitu ya. Ini anggota yang sama. Kita notice aja dulu mereka. Kalau kita sajikan ke dalam diagram Venn, bentuknya kayak gini, ya kurang lebih kayak gini. Nah nanti notasinya atau simbolnya itu kayak huruf N kapital gitu, tapi agak melengkung gini nih. Ini notasi irisan gitu ya. Anggota persekutuan tuh anggota yang sama maksudnya, disebut dengan irisan atau bahasa Inggrisnya intersect. Yang dinotasikan dengan ini nih. Contohnya ininya gimana? Jadi kalau misalkan ada tulisan A iris B, ini dibacanya iris ya, A iris B atau A irisan B, cari anggota yang sama. Oh anggota yang samanya 6, 9, 12, udah kayak gitu. Jadi ngoperasiinnya gini, cari anggota yang sama aja. Ini yang pertama ya, yang pertama. Oke, kita lanjut lagi ke yang kedua. Kalau ini udah ada hiburan lagi. Oh ya udahlah. Kita jeda dulu hiburan. Jadi pokoknya yang intersect itu cari anggota yang sama ya. Nah, coba di sini ada beberapa himpunan, ada 4. A, B, P, Q gitu ya. Tentukan A iris B. Berarti apa di sini maksudnya tuh cari anggota yang sama di himpunan A sama B, coba.
Coba dikerjain dulu, cari anggota yang sama, tuliskan aja di sini pakai kurung kurawal ya. Jadi gini ya, set. Nah, coba tulisin anggotanya. Sok Pogi kasih waktu beberapa menit buat ini. Yang sudah boleh ketikin jawabannya kolom komentar ya. Pak, ini yang B gimana? Ini ada titik-titiknya. Ini berkelanjutan juga ya. Lihat pola sebelumnya. 4, 8, 12. Udah 12 berapa? 4, 8, 12. Lihat pola sebelumnya. Setelah 12 berarti angka berapa? 16. Sudah 16? Terus 24 gitu ya, gitu. Jadi ini titik itu ada angka yang lainnya gitu ya, yang belum kutuliskan. Bapak, tapi yang BNQ itu gimana Bapak, nggak ada yang sama? BNQ nggak ada yang sama, masa sih? Bukan N ya, ini teh B iris Q. Nah ya. B iris Q yang ini ya. Apa nggak ada yang sama? Ya udah, berarti anggotanya nggak ada, kosong. Masih inget kayak himpunan kosong notasinya gimana? Lupa. Ya udah, nanti simpan aja dulu ya, simpan aja dulu. Yang di rumah ada yang udah selesai, boleh ketikin yang pertama dulu, yang A iris B aja dulu. Ini gimana cara nulis simbol-simbol ini kayak irisnya gimana cara nulis di teks kan nggak bisa. Di teksnya nggak bisa, pakai huruf N aja lah. Nggak ada di keyboard ya. Pakai huruf N aja boleh lah yang di rumah, yang kalau di komentar ya. Karena nggak ada di keyboard, kalau di keyboard Math tuh ada. Karena ini hanya orang-orang matematika aja yang mungkin sering gunakan gitu ya, orang-orang yang biasa nggak, jarang, makanya di keyboard nggak ada. Oke, Rashad Karim. Oh, ada yang beda di sini ya. Raditya Kevin ada 4 angka. Salah nulis Pak, salah nulis. Salah nulis, harusnya gimana? Itu sama 4816. 4816 ya. Oke. Nyerut ya. Azhar, kalau ini ada yang A iris B, anggotanya apa aja? Oh, belum nemu. Coba kerjain bareng ya. Azhar, coba lihat di sini. Ada anggota A 1 2 3 16 1 sampai 6 1 2 4 8 16. B-nya 4 8 12 dan seterusnya gitu ya. Anggota yang sama di A sama B, angka berapa aja, Azhar? Angka yang sama di anggota dia A sama B. 4. Terus 8. Ada lagi? 16, kenapa tahu 16? Oh, ada angka 16 ya? Oke, gitu ya. Ada lagi yang sama nggak? Ada lagi nggak yang sama? Atau segini aja? Udah ya? Oke, kalau udah tinggal ditutup aja ini kurung kurawalnya. Nah, gitu. Jadi kayak gitu aja, Azhar ya. Langsung aja gitu, langsung cari anggota yang sama di sini ya. Semuanya sama ya? Nggak ada yang beda ya? Oke. Sekarang yang A iris P. Sok siapa yang mau jawab? A iris P, oh Nita nih ya. 1 2 4 8 16. 1 2 4 1 ya, ini 1 sama ini ya. 2 4 8 16 ya. Sama semua malah ini ya. A sama P sama itu semuanya ya. Kenapa? Kalau sama-sama gimana? Sama semua ya, tulisannya semua. A iris P-nya gitu. Diagram Venn-nya. Oh, diagram Venn-nya. Oh iya. Pertanyaan ini siapa namanya? Hanif ya. Pertanyaan bagus deh Hanif. Pak, kalau misalkan sama semua, diagram Venn-nya gimana? Ini di diagram Venn tadi belum dijelasin ya. Ternyata ada yang nanya. Ini misalkan Hanif, ini misalnya anggota A. Iya, persegi panjangnya lupa. Persegi panjang dulu ya harusnya. Persegi panjang dulu. Di pojokan kiri atasnya ini huruf S gitu ya.
Ini A. Anggotanya sama Pak, ini P juga. Nah, gimana cara nulisinnya? Bikin lagi aja sama lingkarannya sama di sini nih. Bikin lagi lingkarannya, tapi lingkarannya tuh nempel numpuk di sini nih. Aduh, ini harusnya ketumpuk ya. Aduh, susah ya ini mah. Harus manual kayaknya. Jadi bikin lagi lingkarannya di sini nih. Tapi nempel, bener-bener nempel ya, nggak ada celah sama sekali di sini. Nah, ini ketutup semuanya tuh. Nah, ini P juga di sini. Terus Hani tulisin aja semuanya anggotanya di sini 2, 4, 8, 16 gitu. Kalau misalkan diagram V-nya gini. Jadi semuanya itu seolah-olah dia tuh kayak satu lingkaran, tapi sebenarnya tuh ada 2, cuma dia numpuk si lingkarannya tuh gitu ya. Bagus nih pertanyaannya Hanif ya. Nanti kalau kita main poin lah ya buat yang nanya. Udah lama ya nggak di poin-poinin ya. Coba yang ketiga B. Ada namanya enggak? Ada namanya enggak? Kayak himpunan apa gitu? Oh, yang tadi himpunan apa ya? Himpunan sama gitu ya? Nggak ada sih, nggak ada istilah namanya. Kalau sama kayak gitu tuh ya himpunan yang sama aja gitu. Himpunan sama, nggak ada istilah khususnya sebenarnya yang tadi ya. Oke, ada lagi pertanyaan sebelumnya. Kalau misalkan ada yang mau nanya silakan ya. Bagus pertanyaannya, keingetan ya. Oke, nggak ada mungkin ya. Sekarang kita lanjut ke yang B, Iriski ya. B, Iriski, ada nggak anggota yang sama di B sama Ki? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Terus nulisnya gimana tuh? 0 dicoret. Bener ya, 0 dicoret ya, masih ingat ya. Ini pakai warna merah aja ya. Ini set. Nah, himpunan kosong ya. Nah, gitu ya. Karena nggak ada anggota yang sama. Ada lagi penulisan yang keduanya gimana? Selain 0 dicoret. Kurung kurawal tapi nggak ada apa-apanya dalam gitu, kosong. Ini ya. Karena nggak ada anggota yang sama di B sama Ki, nggak ada. Ya udah, berarti gini aja. Terakhir yang P Rizky. Apa? Satu aja ya. Ya sudah, berarti ininya. Nah, gitu ya. Dah, ini yang hiburan Sugronan, kalian tulis aja dulu. Nanti Pogi akan minta kalian kirimkan mungkin ya, sewaktu-waktu nanti tinggal fotoin aja. Pogi yakin semuanya udah pada ngerjain PR tuh ya, cuman mungkin lupa belum ngirimin di Google Classroom aja. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini Pogi coba screenshot ya. Bukan screenshot ternyata ya, Pogi dulu nyebutnya screenshot ya, screenshot harusnya. Bacanya kayak gitu ya. Oke. Udah ya, kita coba lanjut ke operasi yang berikutnya tentang operasi himpunan. Ternyata di sini juga ada ya. Pogi mesin juga ada, ngapain ya tadi nulis-nulis. Yalah. Ini bikinnya udah dari tahun yang lalu, Pogi lupa lagi ya, ternyata nulisin juga di situ ya. Oke, sekarang yang kedua, operasi yang kedua adalah gabungan. Tadi kita udah ngomongin tentang irisan, sekarang gabungan. Pogi coba kasih 2 himpunan, A sama B. Kalau yang gabungan, bukan mencari anggota yang sama, tinggal kita gabungkan aja gitu anggotanya. Kayak gini gitu ya, kalau di diagram V itu semuanya tuh kearsir. Jadi Pak, kalau misalkan gabungan, notasinya itu kebalikan dari irisan. Jadi ngadepnya ke atas gini, kayak huruf U. Gabungannya nama bahasa Inggrisnya union ya. Union ditulisnya. Jadi kalau misalkan A gabung B, A UB gitu ya, A gabung B di bahasanya, tulisin aja semua anggotanya gitu yang ada di A sama yang di B. Tapi Pak, di situ kan ada anggota yang sama 6, 9, 12. Itu gimana nulisnya 2 kali atau sekali aja cukup. Ya, nulisnya kalau ada yang sama si anggotanya, tulis cukup sekali aja, nggak boleh double-double ya. Digabung aja ini mah. Biasa ya, A gabung B itu tulis semua digabung. Ya, simpel yang ini mah.
tanpa harus nyari-nyari yang sama. Oke, kita coba lihat lagi ada hiburan Sugro ke-7 di sini, ada di halaman 72 kalau di modul ya. Soalnya sama kayak tadi, cuman operasinya yang beda. A gabung B, A digabung sama B. Coba kerjain. Pogi kasih waktu beberapa menit untuk nyelesain yang hiburan Sugro 7 yang kedua ini ya. Sok silakan. A gabung B, cuman digabung aja anggotanya ya. Elgan ada karakter itu dapat dari mana Elgan 0 dicoret, ternyata punya juga. Gue pasti kali. Iya, kamu pasti dari mana? Oh, Google ya. Sok A gabung B. A gabung B, A gabung P, B gabung Q, P gabung Q. Tinggal ditulis aja semua ya. Karim, A gabung B. 1, 2, 4, 6, 12, 16, 20, 24 ya. Coba kita lihat. 1, 2, 4, 8, 12 dulu ya. Oh iya benar. Kok ada 6 sih ya Karim? 8 kali harusnya. 16, 20 sama 24 ya. Ini yang pertama. Salah pencet itu. Oh iya, tipe ya. Ini yang pertama. Sama semua ya, nggak ada masalah ya. Kalau ada yang bingung tanya aja. Kalau malu japri aja. A gabung P. 1, 2 berapa? Oke, kita coba lihat. 1, 2, 4, 8, 12. Kok ada 12-nya sih? Ini salah ya? Ini salah. Ini nggak ada ya? Kok salah pencet. Jadi ada spoiler di situ. Ini nggak ada ya? 1, 2, 4, 8, 16. Ya harusnya gitu. Yang BUK apa? 2, 4, 8. 2, 4, 8, 12 dulu ya. 16, 20, 24 ya. Oke sih. Ini sekalian dicek juga ya. Ini langkahnya ada yang Pogi juga salah tulis di sini. P gabung Q 1, 2, 4, 8, 16. Oke ya. Coba kita lihat. 1, 2, 4, 8. Oh kan ada yang salah lagi kan ya. Ini 12-nya nggak ada ya. Iya. Ya, sip ya. Ini koreksi yang Pogi nih, salah. Ini nggak ada 12-nya ya, dicoret aja. Ini nggak ada 12 juga. Harusnya gini. Sip ya, yang gabungan simple. Kita lanjut lagi. Oh, tadi ada yang masih belum nulis atau udah? Udah ya? Masih nulis? So, kalau mau nulis dulu, Pogi kasih waktu. Sebentar Pak. Iya. Oh, tadi daftar Aban itu sakit bukan ini. Kalau Arabi udah ada belum ya Arabi? Hadir Bapak. Oh, ini Arabi ya. Tadi masuk jam berapa? Ini maksudnya dari awal Bapak. Tadi tuh wifi-nya lagi loop. Jadi waktu Bapak ngabsen kelas kur kayaknya lagi mati jaringannya. Oh, gitu. Oke. Daftar mutabah yang belum dilengkapi September Oktober. Waduh.
Pogi inget dulu kelas 9 ya, bareng sama Pak Edi gini juga. Ya udah ya, kita lanjut ke slide berikutnya tentang operasi yang ketiga, yaitu ada soal dulu ya. Udah soal dulu cenah yang ini nih. Pagi agak lupa lagi soalnya, jadi udah setahun yang lalu dilihat cuma sedikit doang. Belum masuk ke operasi yang ketiga ternyata ini. Ada soal kayak gini. Ini Pogi ngambil dari soal yang tipe ujian nasional. Diketahui K itu faktor dari 6 anggotanya itu ya. L bilangan cacah kurang dari 6. Dengan mendaftarkan anggotanya, tentukan anggota K iris L, K gabung L. Itu apa itu N dalam kurung. Nah, itu kita bahas nanti ya. Jadi yang pertama, kalau misalkan ada soal begini, kalian harus tuliskan dulu anggota-anggotanya. Coba kita tuliskan anggota K ya dulu. K-nya faktor dari 6 tuh bilangan-bilangan yang bisa membagi habis 6. Berapa aja? 1, 2, 1, 2, 3, 6 ya, satu lagi ya. 6. Oke. Ini anggota dari K. Boleh kalian tulisin. Yang L bilangan cacah kurang dari 6. Bilangan cacah startnya dari angka berapa coba? 0 ya. 0 atau 1? 0. 0 ya. Oke, sip. Kalau 1 itu bilangan apa? Bilangan asli ya kalau 1 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya ditulis nggak? Enggak ya, kan kurang dari 6 di sini. Enggak. Oke, kurang dari 6 ya, hati-hati. Kurang dari 6. 6-nya nggak ketulisin. Sip, sekarang kita coba operasikan. Yang A dulu ya. K iris L. Coba. Tadi yang irisan tuh gimana? 1, 2, 3. Cari yang sama. Cari yang sama ya. Apa aja? 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Enggak ada 4. Empatnya enggak Enggak ya? ada 4. Oke. Ini yang irisan. Kalau gabungan K gabung L. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3. 0, 1. 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 6. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5-nya ya, 5 Mantap. sama 6 ya. Jadi dituliskan semuanya ya, gabungan kan namanya juga gabungan dari anggota K sama yang L. Tapi kalau ada anggota yang sama nggak perlu dituliskan 2 kali ya, jadi cukup sekali aja. Nah sekarang yang C ini ya, yang maksudnya itu ada tulisan N kecil, ini apa nih itu ya? N kecil di sini, ini maksudnya adalah banyaknya anggota. Nih ya, boleh kasih tulisan catatan kecil di kertas kalian. Ini banyaknya anggota. Atau disebutnya kardinalitas himpunan ya, banyak anggota ini tuh. Banyaknya anggota K iris L, ada berapa banyak tadi anggotanya? Ada 3 ya, udah tulis 3 di sini. Gitu doang. Yang D juga sama, ada huruf N kecil di sini. N tuh banyaknya anggota ya, banyaknya anggota dari K gabung L. Ada berapa tadi anggotanya? Ada 7. Ada 7. Pak ini harus pakai kurung kurawal nggak usah. Kalau yang ini ya, kalau himpunan wajib pakai kurung kurawal. Kalau yang banyaknya anggota nggak usah. Cuman angkanya aja. Ini ada berapa banyak gitu, jumlahnya aja gitu. Jumlahnya ada berapa banyak si anggotanya ya. Gitu. Ini yang hiburan Sugro 7 part kedua ya. Pokoknya nyata ternyata ada soal ini juga. Kalau D itu apa, Pak? Kalau apa? Kalau D. D. Ini huruf D. NKUL soalnya. Banyaknya anggota dari K gabung L ini nih, ada berapa banyak? Gitu. Dilihatnya di sini ya. Jadi kalau misalkan untuk ngejawab soal yang C sama D, kita harus lihat atau kita harus ngerjain dulu yang A sama B dulu ya. Tadi K gabung irisan L ini ada berapa banyak? Ada 3 gitu ya. K
Kalau ini ada berapa dihitung satu persatu, ada 7 gitu. Kayak gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Kayak ini? Yang di rumah udah oke ya? Faza, ada yang ditanyain nggak Faza? Jika aku ngecek Faza, biasanya Faza tuh di sekolah. Ada yang ditanyain nggak? Faza? Oh nggak ada, oke ya. Biasa di sekolah, sekarang di rumah ya. Baik, lanjut lagi ke bagian ketiga ya. Operasi yang ketiga. Tadi kita udah bahas tentang irisan, gabungan, sekarang selisih ya. Selisih itu kayak pengurangan aja. Coba kita lihat ya, maksudnya kayak gimana. Wah, di sini definisinya dulu ya. Selisih himpunan A dan B adalah himpunannya anggotanya semua anggota banyak ya. Pokoknya lebih senang pakai contoh soal aja, kasus gitu ya. Kita coba lihat di sini notasinya nih ya. Notasinya pakai tanda kurang atau garis miring yang kebalik gitu ya. Ada di keyboard ya. Oh, ada di keyboard ya ada. A garis miring B itu selisih ya. A kurang B, itu boleh dibacanya gitu juga. Contohnya gini, Pogi coba kasih A sama B. Kalau disajiin ke dalam himpunan atau diagram Venn kayak gini nih ya. Gimana caranya kalau misalkan kita pengen tahu hasil dari A kurangi B? Lihat anggota A, kemudian dikurangi sama B. Tinggal sisa yang ini doang kan? Lihat anggota A di sini, anggota A ini ya. Anggota A yang asalnya tuh segini, yang lingkaran A ini dikurangin sama yang B, dihilangkan, dihapus, yang anggota B-nya itu dihapus, dihilangkan. Jadi tinggal sisa 1 sama 4 doang. 1 sama 14 doang gitu ya. Jadi hasil dari A kurangi B itu 1 sama 14. Jadi anggota A yang bukan termasuk anggota B. Bahasa gampangnya gitu ya. Cari anggota A yang bukan anggota B. Nah, boleh ditulis ya kalau misalkan pengen ada catatan kecilnya. Cari anggota A yang bukan anggota B. Nah gitu ya, bahasa simpelnya. Atau kalian boleh definisikan sendiri lah ya, tekniknya gimana. Kalau secara definisi ini ya, bahasa formalnya gitu, orang-orang matematikawan nulisnya kayak gitu. Pagi kurang begitu suka yang formal-formal gitulah. Yang penting yang biasa-biasa aja, tapi kok dapatnya sama gitu ya. Kalau dibalik ini gimana coba? B dikurangi A. 3, 15, 17 ya betul. Haunan. Bener Haunan? Siapa namanya tadi? Hanif ya. Kalau kita agak susah ngafal nama-nama itu ya. 3, 15, 17 ya. Cari anggota B yang bukan anggota A. Berarti ya kalau misalkan B kurangi A. Gitu ya. 3, 15 sama 17. Sip. Sampai sini ada yang ditanyain dulu untuk yang selisih? Pak mohon izin. Ya, silakan. Jadi ini ya, cari anggota. Jadi yang B yang kurangi A tuh cari anggota B yang bukan di A. Iya, betul ya. Kalau ini berarti ini bahasa ininya ya, cari anggota B. Cari anggota B yang bukan anggota A gitu boleh. Nah, gitu ya. Bahasa gampangnya lah ya istilahnya tuh. Ya, ada lagi yang tanyain? Gak ada ya? Kita coba latihan aja langsung ke praktiknya aja lah. Hiburan Sukro 8 ada di modul halaman 73. Ini ada 3 himpunan A, B, C. Tentukan A dikurangi B. Silakan Pogi kasih waktu ya sekitar 5 sampai 6 menitan untuk ini. Dikerjain dulu masing-masing. Nanti kalau ada yang udah boleh ketikin di kolom komentar atau disebutkan ya. Ini Rido, Hanif ya, Nino. Ini tuh Naja bukan sih? Iya.
Oh, Fadil ya. Kerjain semuanya dulu Pak. Ya, kerjain semuanya dulu ya, Karim. Itu mah Rashid ya, Pogi sering lihat soalnya SD-nya di sini. Ini siapa ya? Naja bukan? Naja. Ini Obama ya. Obama. Terus ini siapa dia? Hah? Oh, Arga ya, Arga. Itu mah udah tahu ya, Azhar itu mah ya. Adanya Sofi. Ini siapa tuh yang paling belakang? Ganis ya, Abang Danis. Abang Danis ya, oke. Kenapa Abang Danis dipanggilnya? Oh, nggak tahu. Abang ya. Oke ya, mudah-mudahan apa langsung semuanya ini ya. Oh, ini ada yang udah ngetikin yang A kurangi B. 1, 6, 8, 9, 10. Kalau yang pertama ini A kurangi B, berarti cari anggota A yang bukan anggota B gitu ya. Bahasa gampangnya gitu. Atau pas saya bikin diagram V-nya dulu, boleh nggak? Boleh, silakan ya. Cari aja cara yang menurut kalian lebih enak. Pogi nggak akan membatasi harus pakai cara yang mana, silakan aja ya. Yang penting benar. Yang penting benar dan halal gitu ya. Oke, kita bahas yang A dulu. Yang pertama dulu maksudnya. A dikurangi B. Jawaban kalian berapa? A sampai kurangi B sama dengan 1, 6, 8, 9, 10. 1, 6. 1, 6, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Oh, ada yang 4-nya katanya 4. Oh ya, tinggal 4. Oke ya. 4-nya katanya ketinggalan ya. Oke. 1, 4, coba disebutin lagi. 1, 4, 6, 8, 9, 10 ya. Oke. Ini yang A kurang B. Ada yang beda di rumah? Yang di rumah? Nggak ada ya? Berarti ini ya. Anggota di A yang nggak ada di B gitu ya. Yang di B itu ada 2, 3, 5, 7. Kalau Pogi dulu ngerjainnya gini. 1, 2, 3 itu ditulisin semua anggotanya nih. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Terus yang di B ada anggotanya tuh 2, 3, 5, 7. A dikurangi B, cari anggota A yang bukan dari anggota B. Ini 2-nya tuh dicoret gini ya. Terus ini 3 juga dicoret gitu ya. Terus 5 dicoret juga gitu ya. 7 juga sama dicoret. Nah, tinggal sisanya tulisin 1, 4, 6, 8, 9, 10 gitu. Kalau Pogi caranya gini. Kalau kalian pakai cara yang lain juga silahkan ya. Kalau Pogi pakai sistem coret gini biar kecek gitu semuanya gitu ya, maksudnya gitu. Silakan kalau yang lain mau pakai cara yang beda juga boleh. Sekarang yang B dikurangi C. 2 aja ya. Ini hapus dulu biar kelihatan. Ini hapus lagi. Cuman 2 aja ya. Anggota B ini C-nya tuh ada semuanya 3, 5, 7 ada semuanya. Yang di B tinggal sisa 2 aja ya. Berarti yang B ini jawabannya 2. Oke. C dikurangi B. Cari anggota C yang enggak ada di anggota B. 9. 1 dan 9. 9 aja atau 1 juga?
Satu juga. 1 sama 9 ya, 1 juga ya. Oke, Iya. ada 2 di sini ya, 1 sama 9. Terakhir A dikurangi C. 2, 4, 6, 4, 8, 10 ya. 10. Oke. Enggak. Bilangan genapnya aja di sini kalau bisa dibilang. Yang C ini anggotanya bilangan ganjil semuanya 1 sampai 9. Kalau yang C yang C, yang A kurangi C berarti yang genapnya. Ya, ini ACC ya, betul. Silakan boleh ditulis dulu bagi yang mau nulis atau belum sempat kekerjaan semuanya. Kalau ada yang mau nanya juga silakan ya. Tinggal 1 operasi lagi ya, 1 operasi lagi. Sip, kayaknya udah ya, nggak ada lagi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ternyata tadi juga ada ya. Benar. Ada aja ya. Oh, ini yang terakhir nih. Operasi yang terakhir, komplement. Komplement bukan suplemen ya. Komplement itu himpunan A. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya itu merupakan anggota himpunan semesta, tapi bukan anggota A. Maksudnya kita coba lihat di diagram Venn biar kegambar ya. Pokoknya notasinya itu A pangkat C atau A aksen gitu ya. Ini kayak kutip 1 gitu. Dibacanya A komplement ini tuh ya. Contohnya ini melibatkan himpunan semesta. Misalkan himpunan semestanya itu 1 sampai 7, anggota A-nya 3, 4, 5. Kalau di diagram Venn kayak gini kan ya. Yang dimaksud dengan A komplement itu yang selain anggota A-nya, di luarnya berarti ya nih yang pakai warna abu-abu ini. Anggota yang di luarnya ini 1, 2, 6, 7. Jadi anggota selain yang A, di luar yang A pokoknya itu ya, komplement tuh 1, 2, 7 sama 6 berarti ya. Pokoknya selain yang A tadi. Udah gitu doang. Jadi cuma 4 operasi himpunan aja. Pertama irisan, yang kedua gabungan, ketiga selisih ya, yang keempat komplement. Jadi cuma 4 aja di sini yang Paugi kenalin. Atau yang buat cepetnya kayak apa sih? Anggota yang gimana gitu? Bahasa gampangnya anggota selain A aja lah pokoknya gitu ya. Bahasa simpelnya ini ya. Di bawahnya aja ya. Salah. Kurang panjang. Set. Nah. Cari anggota selain A. Ya, itu ya. Cari anggota selain A. Pak, giginian buat apaan? Nah, mungkin ada yang nanya kayak gitu ya di pembelajaran atau pas tadi gitu, pas mikir ini giginian buat apa gitu ya di kehidupan kita sehari-hari. Biasanya konsep ini nanti akan kalian gunakan di jenjang berikutnya di level 10. Masih jauh gitu ya. Tapi urutan si materinya dimulainya dari bahkan 9 juga ada nih. 9 juga ada tapi hanya sedikit disinggungnya tentang persamaan kuadrat. Jadi kalau matematika itu biasanya dikenalkan dulu konsep-konsep dasarnya dulu aja. Aplikasinya nanti belakangan. Jadi sabar aja dulu ketika misalkan kalian dihadapkan dengan suatu pembelajaran atau topik matematika yang kayaknya relate sama kehidupan sehari-harinya enggak terlalu kental ya. Sabar aja dulu gitu ya. Karena biasanya di pembahasan basic atau fondasi matematika atau pengetahuan matematikanya itu aplikasinya tuh di akhir, biasanya tuh di akhirnya. Jadi berangkai gitu, scaffoldingnya tuh bertahap, naik satu anak tangga dulu, terus naik ke keduanya, ketiganya dan seterusnya gitu ya. Sabar aja dulu, nanti akan penggunaannya akan tiba saatnya pas jenjang berikutnya ya. Gitu. Insyaallah gitu ya, tetap ikutin aja dulu si konsepnya. Setelah ini Paugi akan ajak kalian bagaimana cara penggunaan diagram Venn dalam kehidupan sehari-hari di masalah kita masalah kehidupan sehari-hari. Tapi mungkin setelah ini ada soalnya dulu nih ya.
Coba kita intip, ada hiburan suro lagi nggak untuk latihan komplemennya? Oh ini ada tuh ya. Gampang ini mah ya. Coba kita kerjain bareng-bareng aja lah ya di sini. A komplemen anggota selain A yang ada di himpunan semestanya. Coba 5, 6, 7, 8, 9, 10. iya 5 sampai 10. iya sampai 10 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi anggota selain A yang ada di himpunan semesta ya, catatannya itu anggota selain A yang ada di himpunan semestanya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pak saya nulisnya boleh nggak gini? 5, 6, 7, titik-titik, 10. Boleh, ini juga ya menghemat penulisan gitu ya. Boleh diuraikan semua kayak gini, boleh disingkat kayak gini juga silakan ya. B komplement 1, 4, 6, 8, 1, 6, 4, 6, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Oke. Pokoknya selain dari 2, 3, 5, 7 yang ada di anggota himpunan semestanya. Oh, ini challenge nih. A iris B komplement. Aduh, gimana nih notasinya ditepuk-tepuk. Coba. Sokah Pak Wi kasih waktu 2 sampai 3 menit untuk yang soal ini. Kalau udah silakan ketikin ya di kolom komentar atau misalkan nanti resend. Berarti ini cari dulu yang ada di dalam kurung ya. A iris B itu apa gitu ya. Anggotanya apa aja. Baru dikomplemenkan gitu. Coba ada yang dapat belum? Udah dapat irisnya nggak tahu itu diapain lagi. Udah dapat irisnya, udah gitu nggak tahu diapain lagi. Coba A iris B-nya apa? A-nya 2 sama 3. Iris B sama dengan 2 sama 3. 2 sama 3 ya. Jadi anggota yang sama di antara A dan B ya, 2 sama 3 aja. Nah, udah gini dikomplemenkan. Jadi anggota di himpunan semesta selain dari 2 sama 3 berarti apa aja? 1, 4. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, gitu. Jelek ininya. Ah, gitu. Jadi pertama kerjain dulu ini nih ya. Nih. Dapat nih 2 sama 3. Udah dapat itu, tinggal dikomplemenkan. Cari anggota di himpunan semesta yang selain dari 2 sama 3. Itu 1, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Gitu ya. Ini udah dikombine gitu ya, operasi campuran ya. Nanti mungkin ada selisihnya, ada apanya gitu ya pas operasi himpunan. Yang penting kalian tahu dulu prinsipnya masing-masing dari operasi ini gimana gitu ya. Nanti tinggal latihannya saja gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyain dulu? Itu 2 sama 3 itu buat apa lagi Pak? Pertama buat ini dulu ya, cari tahu dulu A iris B-nya itu untuk apa. Ini jadi patokan, nanti tinggal cari selain dari 2 sama 3-nya, Karim. Gitu. Jadi kerjain dulu yang ada dalam kurung. Kerjain duluan ya kan, sama kan kalau misalkan ada operasi bilangan yang kerjain duluan tuh yang dalam kurung dulu kan ya. A iris B-nya cari dulu. Oh, dapat nih 2 sama 3. Tinggal dikomplemenkan. Gitu ya. Yang selain 2 sama 3. Iya, selain 2 sama 3 berarti patokannya cari dulu. Ada lagi yang mau ditanyai? Oke, nggak ada ya? Oke, kita hapus ini. Mau dicatat A? Kenapa?
Mau dicatat? Oh, mau catat masih nulis ya, sok. Wah, tulis dulu. Screenshot. Oke. Ya udah Pak. Ya udah ya. Ya, gimana? Kalau yang ini kan yang sampai 10 loh, yang sampai 10 apa bisa lebih? Sampai 10 kan patokannya ke sini di S, di himpunan semesta. Nah, patokannya ke himpunan semesta ya. Jadi, Pak ini sampai 11, 12 enggak, ya gitu ya. Lihat di sini di himpunan semesta. Oh, di sini sampai 10 aja ya, berarti udah mentok sampai 10. Gitu ya. Oke. Bagus, banyak pertanyaan nih ya. Jadi, Pogi nilai ini bisa nyimak. Kenapa? Kalau A gabung B jadinya berarti ini namanya teh himpunan semesta kali A sama B. Iya, A gabung B. Oh, ini ada pertanyaan dari Hanif nih ya. Pogi coba jelasin lagi maksudnya. Yang lain juga biar ngeh gitu ya. Kalau ada soal begini, Pak. A gabung B nih. Terus Pak, ini tuh dikomplemenkan. Gimana caranya? Pertama cari dulu aja A gabung B-nya apa. Coba A gabung B. Anggotanya berarti digabung ini ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. 5 sama 7. Nah, setelah ini dikomplemenkan. Nah, berarti cari anggota yang ada di himpunan semesta ya. Patokannya ini selain dari 1, 2, 3, 4, 5, 7. Berarti angka berapa aja? 6, 8, 9, 10 gitu. Paham ya? Ini ya. Jadi kalau misalkan ada soal begini, pertama kerjain dulu yang ada dalam kurungnya dulu. Nah, udah selesai dapetin itu, baru dikomplemenkan gitu ya. Kayak gitu. Ini pertanyaan dari Hanif ya, bagus. Oke, ada lagi pertanyaannya? Ya, kayaknya nggak ada. Kita lanjut aja. Kalau ada yang nulis atau belum sempat selesai nulisnya, bilang aja ya. Bisa lagi kecepatan atau oh belum, sok tulis dulu. Bilang aja. Untuk yang proyek nanti mungkin Pagi akan minta kalian bikin diagram Venn ya. Bikin diagram Venn. Himpunannya nanti kalian bikin sendiri, himpunannya apa aja gitu ya. Nanti sajikan ke dalam diagram Venn. Detailingnya nantilah ya. Dan nulisnya? Oke, sip. Kita intip lagi slide berikutnya. Oh, soal-soal ya berikutnya. Oh, hiburan semi kubro kedua. Gambarkan dalam diagram Venn. Nah, sok silakanlah ya, ini mah. Siapin penggaris kalau ada. Kalau nggak ada, ya manual aja berarti ya. Tapi serapi mungkin ya. Bikin diagram Venn gampang ini mah ya. Sok silakan kerjain. Kayaknya ini Pogi akan minta kalian untuk ngumpulin di Google Classroom ya. Gambarkan diagram Venn-nya. Jangan lupa bikin dulu persegi panjang. Persegi panjang gitu ya. Pakai warna hitam aja. Bikin persegi panjang. Di pojokan ini wajib ada tanda S-nya ya. Bikinnya harus kayak gini dulu. Jadi S doang jangan ya. Lengkapin sama persegi kecil di sini nih ya. Nah, oke, udah gitu tinggal bikin lingkaran-lingkarannya. Nah, hati-hati lingkarannya apakah beririsan kayak telur ceplok atau berpisah. Lihat di anggota P sama Q-nya ya. Ada yang sama atau enggak? Kalau enggak ada ya berarti terpisah gitu ya.
Pak Elgan izin off cam mau pergi kemana Elgan? Ada yang udah? Rasid udah? Lagi mikir. Contohnya ada di slide sebelumnya ya. Kalau kalian tadi nyatat atau fotoin, boleh di scroll ke slide yang sebelumnya. Gimana cara menggambarkan diagram Venn kalau ada himpunannya kayak gini. Yang di rumah kalau masih pergi ke kampus ibu, oh iya. Ya kan hati-hati ya. Ini tadi di foto terus di Ya buat ngecek. Di ke CR. Iya, nanti tapi ke classroomnya. Kalau mau ngecek doang Pak ini bener atau enggak, kirimin aja di Japri ya. Yang di rumah tapi kalau yang di sekolah, Pogi bisa lihat langsung ini ya. Pak ini lingkarannya 1 atau 2? Lihat di ini nih ya. Di sini ada 2 himpunan, berarti bikin lingkarannya 2 dong berarti ya. Buat yang P1, buat Q1. Jadi kita bahas langsung lah ya. Ini kita bikin lingkarannya 2 ya. Yang P1 buat yang Q1 gitu ya. Oh iya, si lingkarannya terpisah. Kenapa? Karena dia nggak ada anggota di P sama Q yang sama nih ya. Yang P di sini ada 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Yang Q 5, 6, 7. Nggak ada yang sama ya. Ada lagi tahapan terakhir yang belum? 8 sama 9. Ah ya. 8 sama 9 belum ketulisin Pak. Ditaruhnya di mana? Di luarnya ya. Luar. Oke, bebasan nulisnya mau 8-nya di sini, mau di atas sana, yang penting di luar lingkarannya ya. Beres deh, gitu doang. Ini yang nomor 1. Sip. Mungkin udah ya nulisnya. Kita bisa lanjut ke yang berikutnya. Gambarkan dia. Oh, belum nulis ya, sok atuh. Kalau yang di sekolah bisa lanjut ke yang nomor 2 ya. Karena slide-nya udah Pak kasih. Kalau yang di rumah berarti nunggu dulu bentar ya. Tadi siapa yang belum nulis teh? Belum selesai? Kalau udah kasih tahu ya. Oh udah. Oke, kita lanjut yang nomor 2 sekarang ya. Gambarkan himpunan berikut dalam diagram Venn. A sama B-nya cek dulu ada yang sama atau enggak di situ. Oh, ada yang sama ya. Kalau ada yang sama, sebagian yang sama gitu ya. Berarti dibikin ke dalam diagram Venn yang beririsan ya. Kenapa? Ya, harus pakai kotak lagi ya. Kotak persegi panjangnya yang gede, terus satu lagi buat yang S kecil di pojok kiri atas, baru lingkarannya. Nomor 2. Lingkaran satu laginya belum. Ya. Ini. Iya, kan kecil Bapak. Oh, lingkaran B-nya anggotanya? Hah? Ini di sini. Oh, harus di dalam lingkarannya. Oh, Harus di dalam lingkaran si B-nya. Jadi anggota yang di B harus ada dalam lingkaran B-nya ya. Harus ada dalam lingkaran B-nya. Nggak boleh di luar B-nya. Nah, kalau di luar B-nya berarti nggak keanggap itu anggotanya ya. Oke, Pogi coba bikin di sini persegi panjangnya ya. Di pojok kiri atas ada S di sini. S-nya. Lingkarannya gimana?
gabungan kayak beririsan ya. Beririsan istilah ininya ya. Gini ya. Nah, gini lingkarannya ya, karena ada sebagian dari anggota A dan B-nya yang sama. Nah, untuk yang anggota yang sama ya tadi, misalkan ini anggota lingkaran yang A, ini yang B. Anggota yang sama di A dan B-nya tulis di tengah-tengah sini. Yang sama tuh 2 ya. 2, 4, udah. 2 sama 4 di sini tulisnya. Terus yang A tinggal sisa 1, 3 dan 5 tulis di sininya. Yang B-nya 6, 8, 10 gitu ya. Ada yang belum tulis? 7 sama 9. Iya, 7 sama 9 ya. Oke. Yang belum tulisnya ditaruh di luar. Selesai. Rashid gini ya, bikinnya ya. Jadi bukan kayak telur ceplok dulu, bukan ya. Jadi setiap produk yang sama kayak gitu buatnya. Ya. Kalau ada sebagian yang sama ya, nggak semuanya sama. Sebagian yang sama berarti bikinnya beririsan. Ya, kalau yang sama semua, nah baru bikinnya mirip telur ceplok atau yang tadi, yang kasusnya yang ditanyain sama Hanif ya. Silakan boleh ditulis dulu yang ini. Ada yang masih nulis atau udah semuanya? Udah ya? Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Cus. Nomor 3 ini gimana sok? Gampang nomor 3 juga. Defaultnya pasti beginian dulu, bikin kotak persegi panjangnya, terus lingkarannya dia. Lihat di anggota K sama L. Yang L semua anggotanya sama ya. Nah, kalau gini gimana nih? Nino, gambarnya gimana kalau yang ini? Oh, belum. Itu aja kali kelas 8. Kelas 8 mah paling kardus aja. Ada yang udah nomor 3? Saya Pak. Gimana gambarnya? Gambar lingkarannya gimana? Bulat. Telur ceplok. Telur ceplok ya, oke. Ini telur mata sapi lah ya. Gini lah ya. Yang di luar yang paling gede lingkaran yang mana? K atau L? Ini K ya. Ini yang L-nya gitu. Yang L-nya di sini ada 6 sama 7. Yang K-nya di sini berapa? 5 sama 8. Anggota yang belum ketulis? 1, 2, 3, 4, 9, 10. 9, 10 Oh, ya? 9 salah. Oh, 10-nya nggak ada ya, karena di sini cuma sampai 9. Oke, gitu. Ini yang ketiga ya. Menggambarkan diagram Venn. Istilahnya ini teh himpunan bagian ya. L ini himpunan bagian dari K. Silakan boleh tulis dulu. Oh, masih nulis ya. Udah ya, kita ada yang masih nulis? Oh, belum.
Obama udah nulisnya? Oke. Azhar masih nulis? Udah? Oke, sip. Sekarang kita lanjut ke yang nomor. Oh, ada nomor 4 nih. Wah, nomor 4 lebih mantap nih ya. Perhatikan diagram Venn di samping. Nyatakan pencet. Pak, kalau C-nya ini berarti yang Q-nya juga termasuk dari semestanya ya? Maksudnya yang C ini? Yang G, yang soal G. Heeh. Yang Q yang bukan sama kayak P termasuk juga ya? Iya. Ini yang nomor 4, kalian diminta untuk nulisin anggotanya aja ya. Anggotanya tuh ada apa aja gitu ya. Coba Pak Wi akan kasih contoh satu aja yang himpunan S nih ya. Himpunan S. S. Ini yang A ya. S kurung Kurawa gitu kan, tinggal tulisin aja anggota-anggota yang ada di sini nih ya. Angka yang paling pertama 1 dulu, 1, terus 2 gitu ya, 3, 4. Lupa ini banyak banget, disingkat aja ya biar cepet ya. Titik 3 sampai angka berapa berarti di sini? 20 gitu. Nah, disingkat aja jadi lebih cepet kan ya. Boleh kayak gini nulisnya. Pas saya nulisnya semuanya satu persatu ditulisin. Boleh gitu ya, silakan aja. Jadi himpunan S itu himpunan semesta ya. Jadi himpunan yang atau anggota himpunan yang di sini anggotanya tuh yang ada dalam kotak perseginya aja tulisin semua gitu ya. Gitu. Coba kalau anggota P. Kalau P anggotanya berapa aja? Coba lihat di sini. 1, 1, 3, 6, 9, 12, 13, 14. Iya gitu ya. Pokoknya yang ada dalam lingkaran P aja gitu ya. Tulisin aja yang di situ Sama ya. yang itu iris. Iya, ini kan masuk lingkaran P juga ya. Berarti dia termasuk anggota P juga ya. 12 apalagi 15 ya. 18. Ya, gitu ya. Sisanya silakan boleh lanjut. Yang Q-nya coba tulisin anggotanya apa aja. Terus nanti P iris Q ya, P gabung Q, P kurangi Q, terus dan seterusnya ya, silakan. Yang Q aja dulu yang gampang ya. Berurutan ini yang dari atas sampai bawah nih yang levelnya rendah sampai ke level tinggi. Kalau nggak cukup, boleh. Yang di kelas yang Ki berapa aja anggotanya? Yang Ki? Rashid berapa Rashid? Berapa? 3 4 5 6 7 8 9 ya. Oke. Ini yang Ki. Yang di rumah sekarang, yang di rumah yang P iris Ki. Anggotanya berapa aja? 3, 6, 9. Gampang ya. Lihat aja di sini yang tengah-tengah ini ya. 3
6, 9. Yang di sekolah sekarang. P gabung Q. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 18. Oh, banyaknya, ini lebih banyak. Jadi gabungan dari P sama Q. Di sini tulisin semuanya nih ya. Anggotanya P sama Q digabungkan semuanya. 1, 3, 4, 5 gitu ya. Pogi ngelihatnya di sini aja. 6, 9 ya. Terus kemudian 7 ketinggalan tuh ya. 7, 8, 9 gitu ya. Baru 12, 15, 18. Pak, ini nggak bisa disingkat? Nggak bisa kalau ini. Yang bisa disingkat itu ketika kalian ngelihat si angkanya itu berpola. Polanya tuh berurutan gitu ya, atau misalnya ganjil genap gitu boleh itu ya. Itu boleh disingkat. Tapi kalau ini kan acak-acakan nih ya, 1, 3, 4. Nah, ini nggak bisa disingkat kayak yang S tadi ya, nggak boleh. Jadi harus tulisin semuanya. Kalau kayak gini ya, kalau tidak beraturan. Oke, sekarang yang F, P kurangi Q. Ini maksudnya anggota P yang tidak termasuk anggota Q yang di rumah. Berapa aja? 1, 12 sama 1, 12, 15, 18 gitu ya. 18. Anggota P yang tidak termasuk anggota Q ya ini berarti ya. Nih, yang di P-nya aja gitu ya. Terakhir yang G, yang di sekolah berarti ya. P komplement anggota selain P. 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20. Oke, Pogi tulis pakai warna kuning aja sini ya. 2 itu ya, 2, 4 ya, 5, 7, Enggak, 6-nya enggak ya, 7, 8, 10, berapa? 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20. Masya Allah nih ya. Ketelitian ini harus teruji banget ini ya. Ada angka yang satu aja salah, wah udah salah ya. Ya kurang lebih gitu ya. Ini secara nggak langsung ngelatih ketelitian juga nih ya. Soal yang nomor 4 ini anggotanya banyak. Biasanya sih kalau di SMP levelnya cuman sampai ke angka 20 aja udah cukup sih ya. Nggak sampai ke ratusan atau berapa gitu ya. Lebih dari ini gitu. Jarang sih ya. Cuman sampai ini aja. Gimana rasanya? Materinya banyak banget hari ini yang udah kita bahas ya. Gambar diagram fan-nya gitu ya. Terus kemudian apalagi operasi himpunannya, latihannya tadi udah cobain satu-satu gitu ya. Tinggal dipolesin mandiri aja gitu ya nantinya. Caranya itu kalau matematika gitu ya, hari ini misalkan udah ilmu teh udah masuk banyak banget, didiamkan aja dulu gitu ya, nggak langsung dihafal atau apa gitu gimana gitu ya, nggak usah berlebihan juga belajarnya. Yang penting nangkep aja dulu informasinya. Ketika misalkan mau mengamalkannya lagi atau mau ngeceknya lagi kita udah mahir atau belum, tinggal latihan soal aja gitu ya, latihan soal aja. Makanya di Google Classroom Pogi sering banget ngasihin soal-soal gitu. Kerjain aja gitu, nggak masalah. Pogi juga nggak akan maksudnya saklek gitu harus dikumpulin sebelum deadline-nya. Ya silakan kalau misalkan Pogi ngecek kalian ngumpulnya dalam rentang sebelum deadline gitu ya, Pogi akan kasih poin tambahan untuk gitu. Tapi kalaupun nggak keburu gitu ya, atau misalkan emang nggak sempat ya nggak dapat poin tambahan itu gitu ya. Tapi tetap dinilai juga gitu ya. Jadi silakan bagi yang masih belum ngerjain yang sebelum-sebelumnya, kerjain aja gitu ya. Jangan usah panik, aduh udah ketinggalan jauh banget. Nggak masalah gitu ya. Kerjain aja gitu ya. Kerjain aja yang sudah ditugaskan.
Tadi ada yang masih nulis kayak yang ini? Udah ya? Bagi screenshot. Ini hapus. Tinggal 15 menit lagi. Kayaknya ini soal terakhir aja lah. Ini pekan depan aja. Ya, nggak usah hari ini ya, nggak usah hari ini. Ini aja lah soal terakhir ya. Pagi kebanyakan berarti ngeprint itu ya, kebanyakan sisa lagi. Ini soal terakhir lah. Gambarkan himpunan tersebut dalam diagram Venn. Aduh, 3 ini. Lingkarannya 3 ya, lihat di PQR nih ya. Himpunan sempatanya 0 sampai 15. Ada yang bisa nggak? Atau ngerjain bareng-bareng aja ini? Ini bikin lingkarannya harus agak gede. Soal terakhir nih ya. Oke, pasin aja sinilah. Segini. Set, ini. Kita kerjain bareng aja yang ini malah ya. S. Soal terakhir udah, ini udah. S, terus di sini lingkarannya ada 3. Ini kayak bikin mungkin ada yang pernah lihat kan? Semen 3 roda atau merek panci 3 roda juga sama apa ya yang lebih mainstream gitu ya. Semen pernah lihat semen 3 roda yang begitu bertumpuk Iya, gitu. ada kayak gitu. Ada ya? Nah, lingkarannya kurang lebih kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Coba di sini lihat. Di anggota P, Q sama R tuh semuanya ada yang sama nih ya. P, Q, R tuh ada yang sama. Lingkarannya juga berarti kita beririsannya tuh ada 3 buah. Pokoknya coba bikinin di sini. Mohon maaf kalau agak kecil ya sini. Kita bikin perbesar lagi. Nah, gini lah ya, kurang lebih ya, kurlep begini. Oke, di sini untuk yang lingkaran P, ini Q, ini R. Yang paling pertama kalian kerjain adalah ini. Anggota yang sama di P, Q, dan R. Kita notice dulu. Ini sama ya, 2. 4 enggak ya? 5 enggak ada, cuma 2 aja yang sama ya. Berarti di sini tulis 2. Gitu ya. Tulis dulu di sini anggota yang sama di ketiganya. Sekarang lanjut ke bagian sini. Tulis anggota yang sama di P dan Q. Di P dan Q ya. Di P dan Q. Coba cek ya. 1 P dan Q ya. 1 sama 5 ya. Pak, 2 juga sama. 2 kan tadi udah. Jadi nggak usah lagi diperhatikannya. 2-nya biarin aja. 1, 5. Lanjut lagi ke bagian yang ini. Yang sama di anggota Q dan R. Q dan R. 10 ya, 10 ada lagi 2 tadi udah ya, nggak usah ditulisin ya udah. Berarti ini 10 doang. Lanjut lagi P dan R yang sama 4 ya, 6 udah ya, nggak ada lagi. Ini 4 dan 6. Nah, tinggal sisanya sekarang. Oke, pakai warna pink ya, yang sininya P doang. Anggota P yang belum kutulisin angka berapa coba? 3 aja ya. 1, 2, udah semua. Ini udah ketulisin ya yang sisanya. Yang Q yang belum kutulis angka berapa? 11. Yang R yang belum kutulis angka berapa? 12, 14 gitu ya. Udah deh, tinggal bagian finishingnya pakai warna hijau. Antara 0 sampai 15, angka berapa yang belum termuat di sini? 0-nya udah jelas ya. Terus berapa lagi? 15. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka berapa lagi? 7.
7 ya, 7 terus 8 udah, 9 ya, 10 udah, 11, 12, 13 udah ya, 14, 15 15 belum, ini 1 sama 5 ya, udah ya ini, oke, beres deh ini kayak gini, udah ya, luar biasa ya, kelas 7 elips dan square nih ya, udah belajar himpunan banyak banget ya hari ini. Yang kita dapetin ada cara bikin diagram Venn-nya, latihannya juga itu ya, operasi himpunan, sama latihan ini yang terakhir. Silakan difoto semua tugas ini lalu kirim. Bentar, Pogi coba cek dulu ya. Jadi bawa ke rumah nggak apa-apa, Pak? Iya, buat kalian makanya. Dari mana Pak awalnya? Awal fotonya dari mana? Oh enggak deh. Ternyata pas Pogi cek di Google Classroom ada hiburan Subro 10 yang perlu kalian kerjain dulu, dan ini belum kita bahas ya. Jadi nggak perlu difoto dulu hari ini, disimpan dulu aja jawaban kalian. Nanti pas minggu depan kita akan coba bahas dulu yang slide yang berikutnya ini nih ya. Ya, masalah sehari-hari dalam himpunan. Ini kan belum ya. Nanti biar sekalian aja ya, biar sekalian. Ada tugas. Masih banyak ya. Tapi yang penting yang hiburan Semikubro barusan kita udah selesai ya hari ini, udah semuanya dikerjain. Tinggal dikumpulin aja gitu ya sebagai bukti bahwa kalian sudah belajar atau ngikutin matematika pertemuan hari ini. Gitu ya. Baik, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain lagi? Dikumpulin apa? Nanti aja kumpulinnya ya minggu depan. Jadi kamu ngumpulin apa-apa? Ya, sekarang kita nggak ngumpulin apa-apa ya. Berarti udah dulu ya. Rehat dulu aja lah ya, pokoknya rehat dulu. Oh iya, kalau dilihat di kalender akademik minggu depan itu kayaknya pertemuan terakhir kita bahas tentang materi semester 1 minggu depan tuh. Sekaligus juga kita ulangan harian himpunan. Materinya yang barusan kita bahas dan yang pekan kemarin berarti ya. Karena nanti minggu depannya lagi kita akan coba review aja materi sebelum PAS gitu ya, karena sekarang bentar lagi udah mau PAS gitu ya. Jadi aljabar sama himpunan. Iya, aljabar sama himpunan. Kenapa? PAS-nya kalau lihat di kalender akademik itu di akhir November atau di awal Desember. Pokoknya setelah selesai kalian ngerjain proyek itu udah PAS. Gak kerasa ya udah siap kelas 8 bentar lagi ya. Semester 2. Ya, kalau nggak ada lagi yang ditanyai, oh ini ada pertanyaan Pak, ini lingkaran yang tadi ya. Ya, kalau nggak ada lagi yang ditanyain, ini bonus berarti tinggal sisa beberapa menit lagi, nggak apa-apa lah ya. Buat kalian yang tadi mau buat kalian istirahat juga di rumah. Kita cukupkan pertemuan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas hari ini akan jadi manfaat buat kita semuanya untuk kemudian hari gitu ya. Dan kita bisa dapat ridhonya Allah dan jadi amal ibadah kita hari ini ya. Amin ya rabbal alamin. Pogi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semuanya ya.